Welcome back to my YouTube channel, ini Adriana. Nah, di sharing kali ini kita mau ngebahas apa? Di sini Ibu sudah ditemani ada Kak Afril. Salam dulu, Kak Afril. Gimana dong namanya? Hai, nama aku Afril Amara Rashid. Baru lulus tahun ini. Dulu sebagai ketua OSIS juga. Ketua OSIS angkatan 14 Angkatan ya? 14. Oke. Nah, kita mau ngomongin apa nih, Kak? Berdua nih kita hari ini. Nah, tentunya mungkin for your information buat kalian, Kak Afril ini diterima di IPB jurusan apa, Kak? Komunikasi dan pengembangan masyarakat. Komunikasi dan pengembangan masyarakat melalui jalur prestasi. Nah, hari ini kita mau ngebahas itu. Jadi kalian dengarkan baik-baik gimana nih tips, trik dan proses PK Afril diterima di IPB jalur ketua OSIS. Mungkin ketua OSIS selanjutnya mungkin bisa mengikuti jalan Kak Afril nih gitu. Yang perlu kalian tahu syarat-syarat untuk masuk ke IPB jalur ketua OSIS itu apa, Kak? Yang pertama sih ya harus ketua OSIS ya pastinya. Pasti. Yang kedua juga harus IPA, Bu. Jadi cuma Harus IPA. buat jurusan IPA doang. Yang ketiga sih ada minimal nilai rapot tuh rata-ratanya 80. Untuk mata pelajaran MTK, Iya. fisika, kimia, dan biologi. Jadi tentunya itu ya. Jadi ada kriteria utama syarat masuk jalur ketua OSIS itu 3. Yang pertama harus ketua OSIS, dan ini dibuktikan melalui surat keputusan kepala sekolah diangkat sebagai ketua OSIS ya. Iya. Kak Afril waktu itu ada ya? Ada SK. Ada SK-nya. Kemudian yang kedua, memiliki nilai rata-rata minimal 80 untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan tentunya ketua OSIS ini harus dari jurusan IPA gitu. Bu, kenapa yang IPS nggak bisa, Bu, yang ketua OSISnya gitu? Mohon maaf, itu wewenangnya IPB. Iya, Gitu ya, Nay. Gitu. Nah, aja nih kita ini langsung tanya pengalamannya Kak Afril kemarin. Proses ini masih hangat-hangatnya nih, Kak. Iya nggak? Karena baru pengumuman kemarin tanggal 28 Mei ya, Kak. Iya, baru. Nah, apa sih, Kak, motivasi Kak Afril untuk mengikuti seleksi IPB jalur ketua OSIS ini? Kalau saya pribadi sih emang udah mau ke IPB ya, Bu, dari dulu. Dari awal. Iya, soalnya emang kan saya ngerasa kayak jurusan IPA tuh nggak enak, nggak tertarik semua. Cuma kalau IPB tuh komunikasinya saintek, terus juga ekonominya dan lain sebagainya, manajemen saintek juga. Jadi kalau saya pribadi emang udah ngincer IPB-nya nih. Nah, terus kebetulan dapat informasi kalau IPB ini bisa jalur ketua OSIS. Jadi awalnya sih emang nggak mau daftar juga, soalnya pas sudah rata-rata nilai 80, aduh bisa nggak nih ya? Kan soalnya waktu itu belum keluar nilai semester 5. Cuma alhamdulillah jadinya bisa naik lagi tuh rata-ratanya karena di nilai semester 5 agak lumayan lah. Ke upgrade ya. Iya, jadi akhirnya nih coba aja dulu daftar. Nah, akhirnya jadi coba di seleksi jalur ketua OSIS gitu. Selain di IPB juga mungkin ada beberapa universitas yang membuka jalur ketua OSIS ya, Kak ya. Salah satunya atau beberapanya itu ada IPB yang pertama yang memang identik ya. Yang kedua itu ada UNAIR, kemudian yang ketiga ada UNESA, Universitas Negeri Surabaya, ada UPN Veteran Jakarta, dan ada UNHAS, Universitas Hasanuddin Makassar gitu. Nah, Kak Afril ke IPB karena dari awal orientasinya udah pengen ke IPB. Nah, kemudian Kak, kan tadi persiapannya kan syaratnya udah IPA, ketua OSIS, sama memiliki nilai 80. Lalu apa aja, Kak, yang dipersiapkan dalam proses pendaftaran pada saat kemarin? Kalau aku sih nyiapinnya yang pertama tuh tentu kalau misalnya teman-teman yang udah mau prospek dari lewat jalur ketua OSIS, yang pertama harus nilainya tuh harus stabil, ya nggak harus gede-gede banget sih. Cuma karena aku mungkin dilihatnya signifikan nih naiknya, jadi alhamdulillah bisa keterima. Jadi yang pertama tuh nilai. Terus yang kedua kegiatan atau program kerja yang dilakuin selama menjabat, maksimal tuh 5. Apa aja tuh kemarin? Kalau kemarin kan karena emang aku juga agak susah nih ya, karena programnya agak terhambat ya, karena pandemi juga. Cuma alhamdulillah ternyata masih ada nih yang bisa dimasukin, kayak
KSC 17-an, bulan bahasa, dan kemarin juga yang aku andelin tuh kan waktu itu pernah ada program bareng alumni, kita donasi buat korban COVID di RSUD, di puskesmas, jadi aku masukin itu juga. 5 minimal? Iya maksimal. Oh maksimal 5, oke. Jadi berarti bukan cuma sekedar jabatan ketua OSIS aja ya Kak ya, tapi program kerjanya juga dipertanyakan. Iya. Okay. Apa yang dilakuin? Yang dilakuin, yang program yang terrealisasi berarti ya. Iya. Oke. Kemudian Kak, kalau dari segi syarat administrasi nih Kak, kasih tahu adik-adiknya syarat administrasinya tuh apa aja yang dibutuhkan biasanya? Yang pertama sih nilai ya. Terus yang kedua ada surat keputusan kepala sekolah. Jadi pas kita menjabat pasti kan ada keluar SK-nya tuh. Ya, itu nanti ditanyain lagi tuh buat periode selanjutnya pas kita udah turun, misalkan mau ketua OSIS bisa diminta lagi ke pembinanya atau ke TU. Oke, berarti SK, fotokopi rapor. Iya, fotokopi rapor. Kemudian apa lagi Kak? Sama surat rekomendasi dari sekolah. Jadi nanti ada formatnya dikirim dari PPU, nanti TU yang buat, kita pokoknya disitu menyatakan ya ada pokoknya direkomendasikan lah intinya. Jadi isinya surat rekomendasi yang menyatakan bahwa ketua OSIS ini atas nama misalnya Kak Afril ini direkomendasikan oleh sekolah untuk bisa mengikuti seleksi. Ini gitu. Kemudian ada lagi nggak Kak selain 3 ini? Itu aja sih kalau syarat administrasi. Ada mungkin kayak upload foto atau mungkin bikin esai. Kalau gitu. upload foto sih nanti sebelum, ini bukan jalur ketua OSIS doang, jadi semua jalur yang kayak PIN atau prestasi segala macamnya. Buat IPB nanti harus buat akun dulu di IPB-nya, upload fotonya di situ juga, biodata segala macamnya. Terus juga, oh ini ada juga nih esai. Jadi kan sebenarnya sih saya juga fokusnya sih di esai sih Bu. Soalnya kan kalau ini jalur ketua OSIS, kalau program kerja kan emang udah nggak bisa lagi diubah. Terus juga nilai ya udah emang udah berlalu kan. Tinggal semester 5 aja nih yang dikuatin. Nah terus kalau esai ini masih bisa nih kan, soalnya masih kita rancang. Jadi esainya tuh nggak harus banyak sih, nggak ditulis tangan juga. Jadi cuma diketik, itu juga cuma ya 1000 kata maksimal, 10.000 kata maksimal. Itu nanti kita deskripsiin diri kita itu bagaimana, kita kepemimpinannya kayak gimana, apa prinsip kita kayak gitu sih Bu. Jadi tentang about me gitu ya, tentang kita, berarti harus percaya diri. Tapi jangan terlalu over, apa adanya gitu. Nah berarti kan gini, persyaratan 3 utama pada saat yang jalur ketua OSIS kan tadi fotokopi rapor, surat rekomendasi, sama SK ketua OSIS. Nah kalau untuk persyaratan lain itu administrasinya sebenarnya untuk semua, yang jalur PIN, yang kemudian putra putri daerah ya, itu ada juga gitu. Jadi kalian harus login dulu di akun admisi.ipb.ac.id, ini nanti ditulis di sini. Kalian login di situ atau buka dulu websitenya, nanti di situ kan ada pilihannya ya Kak ya. Kalian mau pilih jalur apa, ketua OSIS, PIN, kemudian putra putri daerah, atau mungkin kayak USMI IPB yang jalur rapotnya, itu banyak banget jalur-jalurnya. Nah kemudian pada saat kalian buat buat akun, kalian login, kemudian kalau untuk ketua OSIS kemarin ada biayanya ya Kak ya? Iya, ada biaya pendaftaran sekitar 200.000. Sekitar 200.000. Nah setelah kalian login, pendaftaran.admisi.ipb.ac.id, kemudian kalian bayar. Kak Afril kemarin bayar sebesar 200.000 untuk jalur ketua OSIS. Setelah membayar, kalian login lagi. Nah, pada saat login itu, kalian perlu mengisi data. Datanya apa? Datanya ini data umum. Data orang tua, data diri, kemudian ada upload foto ya Kak ya. Jadi kayak bentuknya kayak akun gitu ya Kak ya. Iya, kayak buat akun. Kayak buat akun Facebook lah gitu kan, ada foto profilnya, ada biodata kita gitu ya, intinya itu. Dan ada upload nilai nggak Kak? Upload nilai juga. Ada upload nilai juga, pokoknya semua ada di situ. Kemudian kalau untuk jalur ketua OSIS setelah itu nanti muncul setelah biasanya ada finalisasi ya. Finalisasi terus muncul kartu peserta ya Kak ya. Muncul kartu peserta. Nah kan itu sih diupload, terus kalau esai juga langsung diketik di websitenya, jadi kita nggak buat file dulu. Di akun berarti? Iya, di akun. Oh berarti kalian nanti bikin esai itu pada saat login ya? Iya. Dibikin esai langsung di situ diketik, kemudian ada unggah dokumen. Unggah dokumen SK rekomendasi sekalian upload foto tadi.
gitu. Nah di situ cetak kartu sebagai bukti pendaftaran, habis itu pengumuman ya Kak ya. Nah saat proses kemarin Kak, kan itu kan rondenya banyak ya Kak, karena pendaftaran aja dimulai dari 1 Februari sampai dengan 14 April gitu. Jadi nanti mungkin buat kelas 11 yang naik kelas 12 kalian harus ingat tanggal-tanggal penting, karena kemungkinan PTN buka jalur-jalur masuknya itu kurang lebihnya sama di bulan-bulan yang sama ya Kak ya, cuma mungkin beda tanggalnya gitu. Nah pendaftarannya kan 1 Februari sampai 14 April, itu kan panjang ya Kak ya. Prosesnya juga kan nggak semudah yang kita ceritakan di sini gitu kan. Betul nggak? Gitu. Nah itu ada nggak kesulitan yang Kak April hadapi atau alami pada saat proses seleksi itu, proses pendaftaran? Paling kesulitannya sih, alhamdulillah sih kalau 14 pas saya minta surat rekomendasi dan SK-nya langsung cepet juga, langsung dikasih. Jadi buat administrasinya alhamdulillah nggak ada lah. Paling di itu aja sih, saya bingung nih esainya apa, soalnya kan saya emang nilai udah berlalu, terus juga program kerja udah lewat juga kan periodenya. Jadi paling bisa dimaksimalin biasa. Jadi saya benar-benar mikir nih apa aja nih kata-kata yang tepat, terus juga berusaha semi formal tapi nggak yang menarik lah buat dilihat. Jadi saya itu nggak langsung ditulis di websitenya, tapi saya coba tulis dulu di Word dulu gimana, terus sudah minta saran beberapa guru, terus juga minta dari guru les juga, guru bahasa Indonesia nih gimana Bu kata-katanya. Terus kalau udah gitu ya, terus saya juga uploadnya datanya tuh pas sudah H-3 atau H-2 penutupan baru di-upload semuanya. Kenapa memang Kak? Biar lebih tenang aja sih, lebih siap. Misalnya kalau udah dari awal nanti dicek aja kata-kata. Ya mending terakhir aja sekalian. Jadi takut cemas gitu ya, aduh takut salah titik, salah koma gitu ya Kak ya. Oke, nah kemudian setelah itu kan prosesnya pendaftaran ditutup 14 April ya Kak ya, sampai seleksi awal tuh di bulan Mei, itu seleksi tuh bulan Mei. Nah kemudian pengumumannya 28 ya. Nah pengumuman dinyatakan diterima atau tidaknya ini kan tanggal 28 Mei. Nah gimana tuh Kak perasaannya pada saat melihat pengumuman? Itu bukannya nanti aja takut atau mungkin buka pelan-pelan sambil tutup mata atau gimana Kak? Kalau saya dulu, saya kan waktu itu jadi saya ngeri banget, jadi saya emang lagi liburan ke Lampung tuh sama keluarga besar. Nah waktu itu tanggal 27 besoknya pengumuman kan, jadi saya bilang ke ibu saya pengumumannya kapan nih Kak, kapan? Masih nanti mah habis maghrib. Padahal mah jam 4 udah buka, jadi saya biar yang lain udah nanti aja lah. Terus saya akhirnya buka sendiri di HP, udah senang sendiri tuh, udah cengar-cengir terus sampai maghrib, baru saya kasih ke orang tua sama yang lainnya biar pada tahu. Berarti Kak bukanya pas maghrib tuh, sebelum maghrib? Sebelum maghrib buka sendiri, cuma pas maghrib baru saya kasih tahu ke yang lain. Padahal sudah jam 4 tuh udah bisa diakses ya Kak ya? Karena mungkin nanti aja. Nah terus pas pas udah dinyatakan, wah diterima nih saya di jalur ketua OSIS, gimana? Maksudnya perasaan Kak April sendiri, keluarga gimana? Yang pasti sih seneng banget, soalnya kan saya emang gimana nih ya, masuk TBK juga kan, soalnya kan jadi ketua OSIS ini pengumumannya setelah UTBK nih Bu, jadi harus mau nggak mau ya udah ikut UTBK dulu buat emang backupan. Terus juga pas UTBK ngerasa emang kayaknya kurang maksimal nih, terus di ketua OSIS ini kayak bisa nih, kesempatan banget. Jadi emang berharap banget nih sama jalur ketua OSIS. Jadi pas keterima tuh benar-benar seneng banget, ibu juga, terus juga yang tante, om, semua keluarga yang lain juga alhamdulillah juga. Bersyukur banget ya. Seneng banget semuanya berarti ya. Karena memang dari awal juga Kak April memang mempersiapkan. Nah kuncinya di sini gue lihat ya, dari ketekunan Kak April, kegigihan Kak April buat berjuang bisa masuk jalur ketua OSIS ini nggak semudah yang kalian bayangkan gitu. Karena konsistensi dan komitmen ini perlu. Kalau kalian memang udah concern di satu jalur ini gitu kan, nah bener-bener nih disiapin esainya, sampai tanya ke guru-guru, sampai minta pertimbangan, itu berarti kan persiapannya udah sangat ini banget, konsisten dan komitmen
Kak April memang saya pengen masuk jalur ini dan kalau bisa apa yang saya upayakan untuk jalur ini harus diterima gitu ya Kak ya. Gitu kalian juga kayak gitu supaya hasilnya juga memuaskan. For your information juga nih bahwa tadi Kak April sempat ngomong nih, Bu saya juga sempat agak nggak terlalu agak ngerasa kurang maksimal di UTBK, tapi nyatanya Kak April juga dapet di jalur UTBK. Alhamdulillah Kak ya. Dan menariknya nih sama-sama di UTBK-nya pun milihnya di IPB. Prodinya juga sama. Prodinya pun sama, komunikasi dan pengembangan masyarakat. Jadi memang konsisten sekali ya Kak April milih IPB dengan jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat. Iya. Soalnya emang minat dari awal kan tadi udah dibilang juga, pengennya di IPB, pengen komunikasi juga. Karena kan saya emang mau komunikasi, cuma kayaknya kalau tidur kan soalnya baru tentuin pas setelah semester 5 ya, jadi takutnya berat segala macam, jadi juga udah les dari awal kan, jadi takutnya jadi percuma segala macam, ya udah coba aja di IPB. Oke, jadi dua-duanya dapat di IPB jalur ketos sama jalur UTBK. Nah untuk kita ngomongin prodi-prodinya atau nanti pengalamannya itu nanti kita di sharing part 2 nih nanti sama Kak April kalau udah kuliah lagi ya Kak. Nanti kuliahnya yang benar, pokoknya belajarnya yang serius, lakukan yang terbaik, apalagi Kak April masuk dengan jalur ketua OSIS, otomatis benar-benar membawa nama alma mater SMA 14, ketua OSIS SMA 14, angkatan 14 yang harus mengharumkan nama SMA 14 di IPB sana nanti ya. Dan mungkin ada nggak harapannya Kak April nih, sekarang kan belum masuk kuliah ya, berarti tinggal nunggu ospek ya Kak ya? Iya, tinggal nunggu ospek. Apa harapan Kak April nih buat kedepannya ketika nanti kan sekarang udah resmi jadi calon mahasiswa IPB, belum di ospek jadi dibilang calon. Jadi masih calon mahasiswa IPB. Apa harapan kedepannya yang mau Kak April lakukan nanti di IPB? Semoga sih saya pribadi kan karena emang udah mau di IPB, semoga nyaman Bu di sono, juga bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman sebanyak-banyaknya, dan tentunya bisa bermanfaat buat yang lain juga, jadi dapat ilmu dan bermanfaat buat yang lain juga. Oke, jadi pokoknya dapat ilmu buat diri sendiri dan juga ilmu yang kita punya bisa bermanfaat buat orang lain, orang sekitar kita. Wah, pokoknya menarik banget nih. Jadi intinya kita rangkum ya Kak sekarang ya. Untuk tata cara masuk jalur ketua OSIS tadi, yang pertama harus ketua OSIS, otomatis harus ya, karena jalur ketua OSIS harus ketua OSIS, jurusannya IPA minimal nilai 80 untuk matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian tata caranya adalah yang pertama kalian harus baca persyaratannya apa dulu nih, jangan sampai kalian pilih jalur ketua OSIS tapi kalian bukan ketua OSIS. Nah kemudian kalian nanti bisa mendaftar di laman http pendaftaran.admisi.ipb.ac.id, agak panjang ya nanti ditulis di sini. Kemudian biaya pendaftarannya itu sebesar kurang lebih 200.000, nanti ditransfer melalui beberapa bank yang terkait dengan IPB. Nanti kalian bisa dicek juga di website admisi.ipb.ac.id untuk bank apa saja yang bisa untuk membayar gitu. Nah setelah membayar kalian akan login login untuk mengisi biodata ya Kak ya. Biodata, terus esai tadi ternyata esainya nggak ditulis pakai tangan karena ada beberapa universitas yang minta esai tapi ditulis tangan Kak. Gitu. Nah kalau IPB jalur ketua OSIS ini nggak diketik. Nah tadi tipsnya Kak April, kalian ketik dulu nih di Word biar kalian nggak bingung, nggak galau, nggak pusing sendiri dan nggak bimbang ya Kak ya. Biar nggak ada typo juga. Biar nggak typo gitu, nggak salah ketik. Pokoknya meminimalisir kesalahan lah gitu. Kalau udah cakep, udah yakin, kalian bisa langsung di-upload ya Kak. Di-upload apa diketik ulang Kak? Diketik ulang sih, paling di copy paste. Copy paste aja ya. Dan nanti copy paste di situ ada formatnya di akun IPB-nya. Nah, kemudian nanti ada unggah foto, upload foto, kemudian ada upload surat rekomendasi, upload surat keterangan surat keputusan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa kamu adalah ketua OSIS di sekolah tersebut gitu. Kemudian menginput raport, data orang tua, data pribadi. Udah itu aja berarti. Setelah itu nanti ada cetak bukti kartu pendaftaran dan itu harus disimpan untuk sampai kalian pada saat pengumuman bisa dilihat nih menyatakan diterima atau enggak seperti Kak April nih gitu. Itu mungkin seperti itu ya. Itu apa yang mungkin mau disampaikan tips atau pesan buat
adik-adiknya atau bisa meneruskan jejaknya? Amin. Jadi karena masih jauh nih, jadi masih bisa. Kalau saya kan emang karena udah terlanjur, udah lewat periodenya juga udah lewat nilai semesternya, jadi cuma bisa fokus di SI doang. Tapi buat kalian nih yang mau emang lewat jalur ketua OSIS, masih bisa disiapin nih program-programnya, kegiatan apa aja yang bisa dilaksanain selama periode kalian. Terus juga masih bisa dimaksimalin di nilai-nilai rapotnya. Terus juga di nilai itu Bu, coba hati-hati uploadnya, soalnya ada beberapa teman saya yang salah input nilai, jadi harus minta surat keterangan dari sekolah segala macam, jadi ada sedikit problem lah, jadi makanya hati-hati dalam input nilainya juga. Jangan sampai salah ya. Itu ya. Pokoknya intinya apapun nanti kalian pilih jalur apapun gitu, pokoknya yang kalian mau pilih itu harus benar-benar kalian harus konsisten dan benar-benar prepare persiapannya, karena persiapannya nggak cuma sehari 2 hari ya Kak ya, tapi prosesnya panjang gitu. Senang banget kelihatan mukanya senang. Oke, alhamdulillah ya, bersyukur ya, guru-guru di sini juga ikut bangga, ikut terharu, ikut seneng banget pokoknya. Dan kita semua ngedoain buat kalian semua nih anak-anak kita sekalian yang mungkin masih dalam proses berjuang, masih struggle buat bisa dapetin di PTN yang kalian impikan gitu kan. Kita di sini guru-guru SMA 14 tentunya semua mendoakan yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan kita segera diberikan kabar yang baik dan kalian bisa dapat di PTN yang kalian inginkan gitu. Dan jangan lupa pokoknya usaha, doa, minta doa restu orang tua itu semua gitu, konsisten. Komitmen konsisten, bener-bener kita fokus ke perjuangan kita gitu. Mudah-mudahan buat kalian yang masih berjuang saat ini harus fokus dan nanti dapat hasil yang maksimal. Amin ya Rabbal. Nah kalau gitu untuk sharing kali ini tentang tata cara masuk IPB jalur ketua OSIS kita sudahi dulu. Makasih ya Kak Afril ya udah temenin Ibu nih. Ya, kalau kalian pengen tanya-tanya atau pengen sharing lebih lanjut tentang jalur ketua OSIS sama Kak Afril, kalian bisa follow juga di Instagram Kak Afril apa Kak? @afril.rashid. @afriel gitu ya. @afriel.rashid. Nanti kalian bisa follow, bisa tanya ke DM. Sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa like. Dan subscribe. Oke, see you next video. Assalamualaikum.